Halo, perkenalkan nama saya Adriana Yanti Mao, NIM 21411141, program studi farmasi kelas E semester 1. Baik, di sini kita akan membahas tentang suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistematik. Suppositoria dibagi menjadi 3 bagian dengan bentuknya masing-masing. Yang pertama, rektal suppositoria. Berbentuk peluru atau torpedo, digunakan lewat rektal atau anus, beratnya kurang lebih 2 gram. Yang kedua, vaginal suppositoria atau ovula. Bentuk bola lonjong seperti kerucut, digunakan lewat vagina, berat umumnya 5 gram. Yang ketiga, uretral suppositoria atau bacilla bogies, digunakan lewat uretra, bentuk batang panjang antara 7 cm sampai 14 cm, berat 2-4 gram, diameter 3-6 mm. Selanjutnya ada ovula. Ovula adalah sediaan padat, umumnya berbentuk telur, mudah melunak dan meleleh pada suhu tubuh, dapat melarut dan digunakan sebagai obat luar khusus untuk vagina. Sebagai bahan dasar, dapat digunakan lemak coklat atau campuran PEG dalam berbagai perbandingan. Ovula dengan bahan dasar gelatin tergliserinasi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada tujuan penggunaan suppositoria. Untuk efek lokal, yang pertama, wasir, konstipasi, infeksi dubur. Yang kedua, anestetik lokal. Yang ketiga, astringen. Yang keempat, vasokonstriktor. Yang kelima, analgesik. Yang keenam, emolien. Yang ketujuh, konstipasi. Yang terakhir, antibiotik. Untuk efek sistemik, yang pertama asma, yang kedua analgetik dan antiinflamasi, yang ketiga antiartritis, yang keempat hipnotis dan sedatif, yang kelima tranquilizer dan antiemetik, yang keenam kemoterapi. Selanjutnya ada keuntungan suppositoria. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Yang kedua, menghindari penurunan efektivitas obat karena metabolisme di hati. Yang ketiga, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Yang keempat, obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Adapun kekurangan suppositoria. Yang pertama, daerah absorpsinya lebih kecil. Yang kedua, absorpsi hanya melalui difusi pasif. Yang ketiga, pemakaian kurang praktis. Yang keempat, tidak dapat digunakan oleh zat-zat yang rusak oleh pH rektum. Yang kelima, meleleh pada suhu kamar. Selanjutnya, ada formulasi suppositoria. Yang pertama obat, yang kedua basis, yang ketiga bahan tambahan, yang keempat antioksidan, yang kelima emulsifying agent, yang keenam hardening agent, yang ketujuh preservatif, yang kedelapan thickening agent, yang kesembilan plasticizer. Yang terakhir, cara penggunaan suppositoria. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pastikan suppositoria dalam keadaan keras. Yang ketiga, buka wadah pembungkus suppositoria. Yang keempat, ujung suppositoria dilumasi, lubrikan, larut air supaya licin. Yang kelima, posisi tubuh berbaring menyamping dengan kaki bagian bawah diluruskan, kaki bagian atas ditekuk ke arah perut. Yang keenam, buka daerah dubur. Masukkan suppositoria, ditekan dan ditahan dengan jari telunjuk sampai masuk ke bagian otot sphincter rektum. Yang ketujuh, cuci tangan kembali dengan sabun. Sekian dan terima kasih.